Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Imam Herusanto. Saya dari program studi PJJ Informatika. Jadi, pada presentasi kali ini saya khususkan untuk eh, menjawab ujian akhir semester pada mata kuliah kecerdasan buatan. Jadi, pada mata kuliah kecerdasan buatan ini, saya mengambil tema yaitu implementasi atau penerapan konsep tes Turing dalam aplikasi Beyond by BSI. Jadi nanti presentasi ini akan membahas bagaimana eh, penerapan konsep tes Turing dalam aplikasi Beyond. Terus kemudian menganalisis fitur-fitur berbasis AI-nya dan mengevaluasi dampak terhadap pengalaman pengguna. Nah, ini di soal UASnya, jadi kita diminta untuk membuat video presentasi mandiri dengan memilih salah satu dari 5 konsep utama AI. Nah, saya ngambilnya adalah Turing. Kemudian kita diminta juga untuk memilih salah satu tema, yaitu ada pendidikan, IT provider, retail, dan perdagangan, pertambangan dan energi, pemerintahan, dan banking. Nah, ini saya mengambilnya perbankan ya, atau banking. Kemudian eh, lanjut untuk latar belakang eh, untuk latar belakangnya yang jadi perkembangan teknologi digital telah membawa transformasi besar dalam berbagai sektor termasuk industri perbankan. Bank Syariah Indonesia atau BSI sebagai bank syariah terbesar terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang semakin menginginkan kemudahan, kecepatan, dan kenyamanan dalam bertransaksi. Jadi terkait dengan itu, si Bank BSI ini memiliki inovasi terbaru yaitu dengan meluncurkan aplikasi Beyond. Jadi aplikasi ini adalah super app yang dirancang untuk melampaui fitur-fitur transaksional konvensional. Aplikasi ini menghadirkan fitur-fitur tambahan yang memudahkan kehidupan sehari-hari pengguna seperti layanan Islami, pembukaan rekening dan deposito, integrasi dengan dompet digital, dan teknologi keamanan yang canggih. Mengingat kembali tentang konsep tes Turing, jadi konsep tes Turing ini yang diperkenalkan oleh Alan Turing menjadi relevan dalam konteks ini. Tes Turing digunakan untuk mengevaluasi kemampuan sistem kecerdasan buatan dalam meniru perilaku manusia, sehingga interaksi antara pengguna dan sistem terasa alami dan tidak berbeda dengan interaksi manusia. Jadi dalam aplikasi Beyond by BSI, konsep ini diimplementasikan melalui fitur-fitur seperti chatbot cerdas atau chat Aisyah, asisten virtual, rekomendasi produk yang dipersonalisasi, dan deteksi penipuan berbasis AI. Nah, implementasi tes Turing dalam Beyond, yang pertama itu ada namanya chatbot cerdas atau chat Aisyah. Chat Aisyah adalah chatbot berbasis AI yang menggunakan Natural Language Processing atau NLP untuk memahami dan merespon pertanyaan pengguna dalam bahasa yang alami. Chatbot ini dirancang untuk meniru cara manusia berkomunikasi sehingga pengguna merasa seperti berinteraksi dengan customer service manusia. Yang kedua, asisten virtual. Asisten virtual dalam Beyond by BSI membantu pengguna dalam melakukan berbagai tugas perbankan seperti transfer dana, pembayaran tagihan, atau pengecekan saldo. Asisten virtual dirancang untuk memahami perintah suara atau teks dan memberikan respon yang cepat dan akurat. Yang ketiga ada verifikasi biometrik. Beyond by BSI menggunakan teknologi seperti pengenalan wajah dan sidik jari untuk verifikasi identitas pengguna. Sistem ini dirancang untuk mengenali pola wajah
atau sidik jari pengguna dengan akurasi tinggi, meniru kemampuan manusia dalam mengenali orang lain. Nah, ini untuk tampilannya ya di aplikasi Bion. Jadi di dalam aplikasi Bion ada eh, Chat Aisyah. Jadi kalau kita tinggal mengklik ini, nanti akan muncul tampilan seperti kita chat dengan eh, manusia sungguhan ya. Kemudian ada telepon BSI, terus ada ATM dan cabang, terus ada pengaturan akun dan login keamanan. Nah, untuk yang selanjutnya yang di sebelahnya itu adalah verifikasi biometrik. Ini digunakan untuk saat kita login pertama kali dan juga saat kita mengkonfirmasi transfer ya. Jadi kita mengkonfirmasi jumlah transfer itu juga menggunakan biometrik. Tentunya hal ini kita yang menyesuaikan. Jadi kita bisa menggunakan biometrik atau tidak. Kalau kita merasa biometrik ini eh, kurang aman, kita bisa juga tidak untuk mengaturnya. Tapi biasanya untuk percepatan transaksi, kita cukup finger di HP kita dan nanti muncul eh, atau terbuka aksesnya untuk kita. Kita bisa membuka aplikasinya atau seperti registrasi ya. Kemudian kita juga bisa mengkonfirmasi untuk transfer pembayaran dan lain-lain. Lanjut. Nah, ini untuk implementasi tes Turing tambahan. Jadi, rekomendasi produk yang dipersonalisasi Beyond by BSI menggunakan AI untuk menganalisis kebiasaan transaksi pengguna dan memberikan rekomendasi produk atau layanan yang sesuai seperti tabungan syariah, investasi, atau pembiayaan. Sistem ini meniru cara seorang financial advisor manusia dalam memahami kebutuhan pengguna dan memberikan saran yang relevan. Kemudian ada deteksi penipuan berbasis AI. Beyond by BSI menggunakan AI untuk memantau transaksi dan mendeteksi aktivitas mencurigakan yang mungkin mengindikasikan penipuan. Sistem ini dirancang untuk berpikir seperti seorang analis keuangan yang berpengalaman dengan kemampuan untuk mengenali pola-pola anomali dalam data transaksi. Jadi di sebelah kanan ada tampilan fitur-fitur atau tampilan utama kalau di Bion ya. Yang di atas ada profil, kebetulan ini menggunakan Bion milik saya sendiri. Eh, Kemudian ada RP, di sini ada nanti eh, apa namanya jumlah atau nomor rekening kita. Saya eh, apa namanya saya samarkan ya. Kemudian ada nominal saldo kita. Kalau kita mau lihat tinggal diklik aja eh, tanda mata ini nanti langsung kelihatan jumlah saldo kita. Kemudian ada beberapa menu, ada transfer, bayar, QRIS atau berbagi. Kemudian ada menu. Kemudian kalau kita punya e-wallet juga bisa kita langsung hubungkan. Jadi nanti proses eh, transfer antara banking dan e-wallet juga lebih cepat ya. Oh ya, untuk yang QRIS ini kita juga bisa melakukannya di awal ya. Jadi pas saat kita login di di depan ini biasanya kita bisa langsung untuk melakukan pembayaran. Jadi kita cukup fingerprint dan itu sudah bisa melakukan pembayaran secara langsung menggunakan QRIS. Dan kemudian yang di sebelah kanan ada menu ya. Di bawahnya ada portofolio kita, ada notifikasi dari bank dan profil kita. Nah, ini favorit itu biasanya kita melakukan apa gitu.
Misal kita sering transfer eh, seseorang yang berinisial A, jadi nanti muncul favorit transfer. Kemudian kita sering membeli barang B, nanti akan muncul di favorit B. Lanjut. Nah, ini kalau kita klik menu ya, tadi yang di sebelah kanan ada tabungan, investasi, pembiayaan, kemudian ada secara khusus ada Islami, eh, ada kiblat, terus ada hikmah, berisi seputar keislaman ya di sini. Ada masjid terdekat, ada Asmaul Husna. Kalau keuangan ada transfer, bayar dan beli, QRIS, berbagi, tarik tunai, manajemen kartu, transaksi, terjadwal. Terus ada produk juga, ada tabungan, ada investasi, dan pembiayaan. Lanjut untuk tantangan dan peluang pengembangan. Jadi tantangan keterbatasan teknologi AI meskipun sudah berkembang pesat, masih ada keterbatasan memahami konteks percakapan. Jadi eh, yang kompleks ya atau ambigu, keamanan privasi data, pengguna teknologi biometrik, dan AI memerlukan perlindungan data yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan, adaptasi pengguna, serta semua pengguna terbiasa dengan teknologi AI sehingga diperlukan edukasi lebih lanjut. Peluangnya peningkatan akurasi ya tentunya, pengembangan algoritma yang lebih canggih, kemudian integrasi dengan layanan lain itu mungkin bisa diperbanyak, eh, terutama untuk pembayaran transportasi atau e-commerce ya, untuk meningkatkan nilai tambah aplikasi, edukasi pengguna, memberikan panduan atau tutorial tentang cara menggunakan fitur-fitur AI dapat meningkatkan adopsi dan kepuasan pengguna. Kesimpulannya, eh, aplikasi Bion ini telah berhasil mengimplementasikan konsep tes Turing melalui berbagai fitur berbasis AI, fitur-fitur seperti chat Aisyah, asisten virtual, verifikasi biometrik, rekomendasi produk yang dipersonalisasi, dan deteksi penipuan berbasis AI dirancang untuk meniru interaksi manusia, sehingga pengguna merasa nyaman dan percaya bahwa mereka berinteraksi dengan sistem yang cerdas. Namun penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan seperti keterbatasan teknologi AI dalam memahami konteks percakapan yang kompleks, masalah keamanan dan privasi data, serta kebutuhan edukasi pengguna untuk meningkatkan adopsi teknologi ini. Nah, itu untuk presentasi yang pertama dari saya. Kemudian saya lanjut untuk presentasi yang kedua, yaitu di soal kan kita diminta untuk menjelaskan yang nomor dua tentang tugas kelompok kecerdasan buatan ya. Jadi ini tugas kelompok yang sudah dipresentasikan oleh kelompok saya. Jadi untuk tugas kelompok kita mendap- apa, mengambil tema untuk implementasi konsep utama artificial intelligence meliputi Turing, heuristik, simbolik processing, penarikan kesimpulan, pencocokan pola pada pemerintahan. Nah, ini kita ngambilnya untuk pemerintahan yang pemerintah Cina ya. Jadi langsung saja untuk rumusan masalahnya, saya lebih fokus yang apa saja produk AI yang telah dikembangkan dan diimplementasikan oleh pemerintah Cina berdasarkan konsep-konsep AI tersebut. Nah, di sini implementasi yang pertama itu adalah eh, chatbot ya, chatbot yang digunakan oleh WeChat. Jadi chatbot ini memang eh, bersifat eh, personal ya. Jadi kita bisa menyesuaikan atau bisa
menggabungkan WeChat dengan berbagai chatbot. Contoh kita bisa mengomongkan chatbot perbankan di WeChat ini, atau kita bisa mengintegrasikan dengan layanan imigrasi atau pendaftaran ke pendaftaran. Jadi bisa disesuaikan ya kalau untuk chatbot ini. Kemudian untuk heuristik, jadi untuk contoh yang heuristik dalam pemerintah Cina itu penerapannya di apa namanya dengan menggandeng Alibaba Group ya. Jadi ada namanya IT City Brand. Jadi penggunaan konsep heuristik dalam manajemen lalu lintas kota pintar untuk mengoptimalkan arus kendaraan berdasarkan data real time. Algoritma heuristik juga digunakan dalam sistem peringatan dini alam, memprediksi potensi terjadinya bencana dan memberikan rekomendasi tindakan pencegahan atau mitigasi. Nah, ini konsep heuristik ya di IT City Brain. Jadi ada gambar ini nih, ada Green Wave for Priority Vehicles, ada Multi Emergency Service Collaboration. Jadi IT City Brain ini sebenarnya platform yang di mana di dalamnya itu ada berbagai macam aplikasi yang diintegrasikan dengan secara cerdas menggunakan konsep-konsep kecerdasan buatan yang mana kegunaannya itu menyesuaikan dengan behavior dari pengguna. Jadi misalkan pengguna ingin menemukan sebuah rute yang cepat dari tempat dia menuju ke tempat tujuan dia, dia cukup untuk mengakses dari platform itu dan nanti eh, sistemnya akan memberitahu pilihan-pilihan atau opsi-opsi yang eh, bisa mempercepat si pengguna ini untuk mencapai eh, tempat tujuannya. Kalau secara alur kerja, jadi karena terintegrasi, AI ini mendeteksi insiden dari kamera dan sensor, kemudian memilih rute tercepat berdasarkan data real time dan historis. Jika macet dengan konsep heuristik, sistem akan mencari jalur alternatif terbaik. Lampu lalu lintas berubah otomatis agar ambulans melintas tanpa hambatan. Kemudian sistem green wave tidak memicu kemacetan besar di jalan lain. Benar-benar memberikan efisiensi atau efektivitas dalam eh, pengalaman si pengguna ya. Sama seperti konsep simbol processing, ada ETC blend juga. Mungkin seperti itu untuk evaluasi dari eh, presentasi kelompok yang telah kami lakukan. Kesimpulannya, implementasi AI atau kecerdasan buatan dalam pemerintah Cina telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek. Makanya Cina sudah menjadi salah satu pesaing atau mungkin udah hampir setara dengan Amerika. Tapi dalam pengembangan AI, Cina itu memiliki paten yang banyak ya, lebih banyak daripada mungkin lebih banyak daripada Amerika. Eh, Mungkin seperti itu untuk kesimpulannya. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.